ke-31, salah paham. Kencan hari itu, tentu saja diwarnai dengan curhatannya Gus Hanan yang katanya belum siap untuk berlabuh dalam bahtera rumah tangga. Iya. Padahal, gak seberat itu kok Nan. Enak malah. Ya Beb ya. Ucap Hamad lalu memeluk Baby dari samping. Ini. Apa yang gak berat? Ustadz Hamad yang gak berat. Apa Jeti istrinya gak berat? Batin Baby meringis sendiri. Bingung. Ia mau jawab apa? Enggak. Kalau kalian kan gak ada yang berharap lebih. Lah kalau aku anak dari seorang kiai. Terus calonku juga anak kiai. Harapan untuk cepat punya anak itu besar sekali. Udahlah. Aku gak mau terburu-buru. Keluhnya. Padahal kalau punya istri ada yang nemenin loh Nan. Gak lagi galau sendirian. Galaunya berduaan. Goda Hamad lagi. Baby melirik doang. Lah emangnya dia sama Baby sepanjang hari barengan terus apa? Heleh. Kamu aja Mat. Jangan manas-manasi aja. Lagian si Melati kurang apa sih Nan? Oh. Jadi Ustadz Hamad juga sama-sama menganggap Ning Melati itu cantik ya? Kurang, bukannya kurang. Tapi berlebihan buat aku. Aku cuma mau calon istri yang biasa aja. Yang menyenangkan. Yang enak dipandang. Yang bikin senyum. Bikin menghabiskan waktu bersamanya itu indah. Jelasnya dengan langgak romantis. Baby hanya ngebatin. Wah, ini cocok banget sama Dija. Makanan sudah habis, dan mereka bersiap pulang. Kalian habis ini mau kemana? Tanya Hanan melihat ke jam tangannya. Ia baru 1 jam keluar, menurutnya ini masih kurang. Pulanglah. Ke rumah. Alafu ya. Gak nerima tamu. Protes Hamad. Terus aku harus kemana lagi? Ke ningrum sana. Ucap Hamad sepertinya asal. Mumpung ya. Ini warning aja buat kamu. Baby. Maaf sebelumnya ya, ningrum itu ada niatan ke Yaman juga. Ambil pertukaran pengajar. Awas kalian malah bikin gosip yang enggak. Dia itu sedang proses semi kabur dari keluarga mantan suaminya, yang masih mau minta rujuk. Jadi dia mau keluar negeri. Lah kok sama kayak kamu ke Yamannya? Takutnya. Ada kabar yang gak sedap. Jadi precaution aja Mat. Takutnya kamu yang disalahin. Kasihan juga dia nantinya. Dibilang perempuan gak beres. Padahal dia cuma mau tenang. Keluh Hanan. Lagian dia di mana sih Nan? Di sana? Ya sudah. Aku ditarim kok. Repot. Balas Hamad tenang. Udah. Balik yuk. Ajaknya. Baby tangannya sudah digandeng dan mereka berdiri di depan pintu masuk, menunggu Gus Hanan yang sedang bayar makanan. Kamu kan lihat. Aku dan Hanan sedekat itu. Bahkan dia dengan saudara kandungnya, lebih dekat ke aku. Makanya aku masih bisa sedikit tenang ninggal kamu di sini. Karena ada dia dan Pak Kiai. Bisiknya. Baby mengangguk. Tangannya terasa sedikit diremas sekarang. Berat Baby. Pasti berat. Tapi kalau ini demi kebaikan. Aku juga gak mau nuntut kamu melepaskan pendidikan. Karena sepertinya kamu mulai asik sekarang di pondok. Baby mengangguk lagi. Wajahnya masih menunduk. Oh iya. Jadi Gus Hanan gagal nikahnya sama Ning Melati. Apa bisa aku jodohin sama Dijah ya? Bisik Baby tersenyum kecil. Sush. Sudah cukup tentang Hanannya. Setelah ini cuma tentang kamu dan aku. Ia malah merangkul Baby dari samping. Ya tentu saja kalimat itu membuat Baby blushing gak beraturan. Hadeh, meleng dikit langsung nempel. Keluh Hanan begitu melihat ke arah mereka. Semuanya kembali ke mobil dan mereka tiba di tujuan mereka. Hanya Hamad dan Baby yang turun. Sementara Hanan katanya masih mau muter lagi. Entah kemana. Jalan menuju rumah. Hamad tak berani menggandeng tangan Baby. Ya kelemahannya begini. Kalau di lingkungan pondok ia tak bisa mengakui Baby. Karena ada banyak penghuni dan warga pondok di sekitar sini. Baru saja beberapa langkah. Benar saja. Sudah ketemu fans fanatik nomor 1. Ruby. Loh. Ustadz. Ucap Ruby menunjuk ke arah Hamad yang berjalan lebih dulu. Lalu matanya beralih ke Baby. Baby. Kalian.
Lama ia mengerjap sambil menunjuk. Oh, iya deng. Urusan keluarga ya? Hamad yang sekarang bingung. Urusan keluarga. Hei. Iya mbak. Mbak Ruby abis dari mana? Sapa Baby kini maju dan menghadapi Ruby sendiri. Ia bermaksud mau mengalihkan Hamad biar bisa jalan duluan. Tapi bebinya yang gak mau pandangannya teralihkan dari Hamad. Ustadz, saya kok kemarin gak ngeliat Ustadz ya? Di kelas dini ya? Kan Ustadz. Oh, apa udah diganti juga? Matanya hanya tertuju pada Ustadz Hamad. Semua kelas saya sudah diambil alih. Saya mau kuliah lagi, dalam 2 minggu. 2 minggu. Cepat banget. Cepat sekali. Lalu harus menunggu 2 tahun. Wah, sayang ya. Yuzets, apa gak takut di sana sendirian? Maksudnya, gak mau nikah dulu gitu di sini, biar di sana ada yang nemenin. Santriwati di sini banyak ustadz. Cantik-cantik lagi, pintar, akhlak. Apa gak dipilih dari sini aja? Usul Mbak Ruby yang to the point sekali. Baby hanya melongo. Berani banget Mbak Ruby ngomong terang-terangan begitu. Dengan kata lain, ia meminta Ustadz Hamad menikah dulu sebelum berangkat. Wah, gitu ya? Boleh saya pertimbangkan. Jawab Hamad basa-basi. Ia melirik ke arah Baby yang masih cengok. Ustadz, jangan lupa. Kalau beneran mau mempertimbangkan itu, saya mau nyalon yang pertama. Saya udah punya paspor kok. Udah bisa bahasa Arab. Walau Amiyahnya masih kurang, tapi bisalah. Cocok buat dibawa ke Yaman. Ucapnya semangat mengangkat tangannya ke udara. Seperti memberi sebuah usulan yang luar biasa gemilang. Hah? Ya. Makasih. Ucapnya canggung sendiri. Ya sudah, saya permisi. Baby. Panggilnya dan Ustadz Hamad berlalu begitu saja. Baby melambai ke arah Mbak Ruby yang cengar-cengir lebar di jalan. Ini namanya ngasih harapan hampa gak sih? Ustadz Hamad membuka pintu rumah dan meminta Baby masuk. Gak apa kelihatan sama Mbak Ruby? Bisiknya bingung sambil menoleh ke belakang. Kan kamu bilang, sama dia. Kalau kita saudaraan. Oh iya. Baru ingat, Baby mengangguk dan masuk. Kenapa bisa lupa? Detik yang sama ia melangkah, dan detik yang sama pintu tertutup. Semuanya terasa seperti gempa bumi. Dirinya terasa diputar. Dan rasanya terbalik. Kok bisa? Baby baru bisa membuka mata setelah beberapa detik. Dan ia merasa dirinya terbalik sungguhan. Hah? Dia baru sadar. Kalau ia digendong di pundaknya Hamad dan dibawa ke dalam dengan cara seperti manusia gua ini. Mas, apaan sih ini? Keluh Baby yang kini memegangi kepalanya. Haha, dari dulu pengen coba ini. Seru juga ternyata. Ia menurunkan Baby di atas kasur, lalu dengan tangannya sendiri, membuka semua peniti yang jeti pengait jilbab Baby, dan melepasnya begitu saja. Ia juga membuka resleting teratas gamis Baby, membukanya sedikit saja. Aku berangkat. Pas kamu lagi Uts. Makanya nanti kamu gak usah ngantar ya. Baby mengangguk. Dan ia pasrah saja saat diajak berbaring di atas ranjang bersama pria itu. Menghabiskan sisa waktu doing nothing. Tak melakukan apapun. Hanya bersama. Ngobrol. Ketiduran bareng, nikmatnya. Gumamnya sendiri. Baby hanya mengangguk setuju. Kalau dia mau egois, hidup seperti ini enak. Gak usah mikir, gak usah nyuci, gak usah ngerjain belajar dan sebagainya. Tapi mau jadi apa dia nanti? Kok gak ada perjuangannya sama sekali? Dia mau jadi orang. Dia mau menunjukkan kepada siapapun kalau dia bisa sukses dengan caranya sendiri. Dia mau jadi orang yang bisa dibanggakan. Khususnya untuk ayahnya. Sudah terlalu banyak kecewa yang ditelan oleh sang ayah. Tapi tetap saja ayahnya percaya pada Baby. Maaf. Ya. Kencannya jadi ada nyamuknya. Nyamuknya bawel lagi. Gumam Hamad, dan kini Baby terkekeh ia memiringkan tubuhnya, membuat wajah mereka saling memandang dengan jarak super dekat. Aku baru tahu kalau Gus Hanan kocak begitu, kamu juga. Kalau ada Gus Hanan, jadi orang berbeda. Gak seperti biasanya. Gak serius. Dan galak. Gitu.
Kamu? Kalau kamu? Tanyanya kini wajahnya sangat dekat dengan wajah baby, bahkan kini hidung mereka bersentuhan. Kenapa? Apa yang ada di kepala kamu saat ini? Apa yang kamu pikirkan tentang suami kamu? Apa ya? 2 minggu lagi aku ke Yaman, lo yakin gak ada yang mau diucapkan? Tanyanya menantang. Baby berpikir keras. Apaan maksudnya? Ia menggeleng dengan wajah kecewa. Pria itu kembali ke posisinya. Ia kembali berbaring dan mereka hanya diam sampai ponsel Hamad berdering. Akan ada acara Bagda Isya, dan berhubung Hamad akan ke pondok, Baby juga memutuskan untuk balik aja ke pondok. Gak ada yang aneh, semuanya berjalan lancar saja. Baby tak terlalu sering bertemu dengan Ustadz Hamad. Ya karena kesibukannya dan juga kesibukan Hamad. Bahkan di hari Jumat. Hari yang sudah disepakati, mereka bisa bersama saja, kadang tak ketemu juga. Saking sibuknya. 2 minggu berlalu, dan Baby tahu hari ini sang suami akan berangkat ke Yaman. Tak tahu jam berapa. Yang jadi masalah adalah, hari ini juga ujian UTS-nya hari pertama. Gak mungkin juga dia bolos. Walhasil, Baby berusaha muter sekeliling pondok, untuk bisa nyari celah atau ketemu salah satu dari Gus Hanan atau Hamadnya sendiri. Nihil. Ia masuk kelas pertama dengan gelisah, sampai kelas kedua. Hari ini ujiannya ada 2 mata pelajaran, dan sebelum jam 11 sudah selesai. Ia sudah tak sanggup menahan gelisah ini. Daripada nyesel 2 tahun lagi, mending dia nekat. Baby langsung aja nyelonong ke perbatasan pondok, melewati rumah Pak Kiai begitu saja dan menuju rumah sang suami. Nanti kalau sudah gak ada orangnya, rumah ini apa masih bisa dia kunjungi ya? Ia mengetuk pintu. Ada sisi dirinya yang negative thinking kalau Hamad sudah berangkat. Tapi ada juga hati kecilnya yang berbisik. Hamad gak akan pergi kalau belum bilang langsung. Pintu dibuka, salam dijawab. Kini Baby yang langsung masuk dan menutup pintu. Ia lompat memeluk pria yang sudah rapi berpakaian itu. Kirain udah berangkat. Renyeknya. Baby merasakan tangan besar itu mengelusnya di belakang dengan lembut. Ia akan rindu ini sepertinya. Ya gak mungkin lah, aku baru mau cari kamu. Udah selesai ujiannya. Baby mengangguk. Gak usah ikut ke bandara ya. Nanti kamu malah tambah nangis lagi. Baby lagi-lagi mengangguk. Aku sudah masukkan tabungan. Ini ATM. Isinya uang. Untuk pegangan kamu selama aku pergi. Nanti kalau kurang, atau habis bilang aja. Aku transfer. Baby mengangguk lagi. Nanti aku kontak Hanan. Dia udah setuju kok, dan bersedia membantu. Nanti setiap hari Jumat. Bagda aku sholat Jumat. Aku telepon ke sini. Baby mengangguk. Kini ia merasa dirinya konyol dengan keputusan gak mau ikut ke Yaman. Masa bodoh sama semanya. Ada kok perempuan yang nikah dan gak lanjut sekolah. Semakin lama, ia jadi semakin kacau, dan berujung menyesal. Ia terlanjur. Kalaupun ia memutuskan mau ikut sekarang juga gak akan bisa. Proses pembuatan paspor, visa dan tiket. Semuanya sudah selesai terlambat untuk semuanya. Hamad melepas pelukan itu, dan kini 2 tangannya memegangi pipi Baby. Meremasnya pelan. Dengar, kamu masih muda, aku juga. Kita ada cita-cita yang mau kita raih. Sama-sama kita fokus, raih itu semua. Dan setelahnya kita bertemu lagi. Kita bertemu dengan kondisi sama-sama jadi pemenang. Oke. Kita sudah raih pendidikan yang kita mau. Baby mengangguk, walau sebenarnya. Bodoh amat pendidikan. Sejak kapan ia peduli pendidikan? Baby, janji. Ia mengelus dahi Baby. Ia ngerti. Ya sudah. Aku berangkat dulu ya. Jaga diri. Dan jaga hati. Ini. Hamad menyentuh tengah dada Baby. Milik Hamad Buhori Doang. Cepat saja. Sebuah kecupan singkat. Dan pertemuan plus perpisahan mereka terjadi secara kilat. Semuanya cepat. Atau karena otak Baby yang rasanya sedang mengalami kejutan dalam hidup. Jadinya gak bisa merespon dengan baik. Bahkan dia merasa hari itu berjalan wash. Gitu aja. Cepat secepat kilat. Pekan ujian berakhir.
Bahkan sampai UAS pertamanya juga berakhir. Secepat itu, Baby seperti menjalani aktivitasnya lalu tidur, buka mata. Dan sudah Jumat lagi untuk menelepon 5 menit saja dengan Hamad, lalu hidupnya blur lagi. Jadi seperti ia hanya hidup dalam 5 menit seminggu. Itu pun ia lebih banyak jadi pendengar yang baik. Baby bisa dibilang menjadi murung. Tapi Dijah terus berkeras karena Baby yang terlalu getol belajar. Makanya begitu UAS selesai, Dijah optimis, temannya akan kembali ke dirinya semula. Beb, udah nggak usah belajar terus. Emang masuk apa? Tanya Dijah yang kini semakin khawatir. Tubuh temannya ini seperti orang kekurangan gizi tapi perutnya gendut. Apa busung lapar ya? Baby juga Jetty sering diam dibanding dulu. Yang hobinya nyerocos. Gak masuk sih. Balas Baby menutup bukunya. Dia sudah gak ada ujian lagi. Jetty gak ada tujuannya juga dia baca buku. Hanya iseng. Kalau ditanya masuk apa gak yang dibaca? Jawabannya sudah jelas. Gak masuk sama sekali. Beb, kamu itu, kenapa sih Beb? Gak apa? Balasnya lemas. Dijah merasa ada yang gak beres dengan Baby, dan ia berniat menyelidikinya. Jawaban itu sama sekali tak membuat Dijah puas. Ia sudah menyusun rencananya. Belakangan ini dia kan sering kelihatan ketemuan sama Gus Hanan. Apa jangan-jangan? Keesokan harinya, Baby dipanggil Gus Hanan. Ada seorang santri senior yang memanggilnya. Ya seperti biasa, Baby berganti baju dan pergi ke tempat yang biasa jadi tempat pertemuannya dengan Gus Hanan. Biasanya ini karena ada telepon, atau ada kiriman, atau ini jatahnya nelepon. Tapi ini hari Minggu. Kok tumben? Tanpa sepengetahuan Baby, Dijah mengikutinya dari belakang. Baby berjalan ke arah kantor sang calon penerus pondok. Di dalam sana juga sudah ada Bunyai. Ya mereka tak pernah berduaan sungguhan kalau ada urusan. Selalu ada pendamping. Assalamualaikum. Sapa Baby, dari belakang Dijah membuntut. Dan menguping dari dinding samping. Waalaikumsalam. Ya Allah Baby. Kok jadi kurus begini sih kamu? Ucap Bunyai. Lalu memeluk Baby. Bunyai merasa ada yang salah. Hei, ujian Bunyai. Balas Baby asal. Duduk Beb. Sampai Hamad nyadar sendiri kok kamu kurusan. Dia yang SMS aku semalam. Sengaja aku bawa ibuku biar ngeliat kamu sendiri. Beliau juga khawatir. Nyadar juga kamu kurusan. Kamu diet ya Beb? Tanya Gus Hanan yang menurut Baby lucu. Kok saya diet sih Gus? Enggak. Palingan karena ujian. Coba. Ibu tanya. Baby panggil ibunya. Ibu aja ya. Atau Umi. Mau. Anggap ibu sendiri. Ningrum juga sudah pergi. Jadi saya agak ada anak perempuan deh. Ini anak satu juga gak mau nikah-nikah. Gini. Baby. Apa yang dirasa belakangan ini? Coba jujur sama ibu. Pintanya. Sebenarnya Baby terharu dengan apa yang ia dengar. Ibu. Kata yang lama tak pernah ia dengar. Bahkan memanggil dengan kata ibu saja bibirnya bergetar. Lemas. Terus suka pusing. Balas Baby jujur. Terus? Baby lapar. Tapi gak nafsu makan. Balasnya lagi. Kini Bunyai memandang penuh makna ke Hanan. Tangan sang pengasuh pondok wanita itu kini mengelus perut Baby lembut. Kamu sudah telat haid berapa lama sayang? Bisiknya. Nan. Kita bawa ke klinik sekarang juga. Anak kini hamil Nan. Ucap Bunyai dan Baby mendelik. Hah? Hamil? Baby disuruh duduk, lalu Bunyai memerintah Hanan untuk memanggil bidan yang biasa memeriksa ibunya itu. Katanya dengan begitu lebih cepat. Cepat suruh ke sini. Bilang Bunyai yang minta. Dia cheat nanti. Perintah Bunyai. Naam. Hanan lalu menelepon si bidan untuk datang. Baby diperiksa, dan benar saja. Dia hamil. Usia kandungan sudah 4 bulan. Iya saja heran. Kok bisa sudah 4 bulan tapi dia gak nyadar. Tapi memang begitu dilihat ke perutnya. Agak besar sih. Tapi semua bajunya muat semua. Tapi, Bunyai, ini kurang nutrisinya. Jadi detak jantung anaknya juga lemah sekali. Mending dibawa ke rumah sakit aja.
pemeriksaan lebih lanjut. Karena saya gak ada alat-alatnya. Ucap si Bi dan lalu pergi. Ya sudah. Terima kasih. Ucap Bunyai sergap. Baby, kamu sekarang ke asrama. Ambil baju kamu. Semua baju ganti, dalaman dan dompet. Bawa. Kita ke rumah sakit sekarang. Apa mau saya temani? Tanya Bunyai kini wajahnya serius. Hanan juga. Ia sepertinya juga kaget ada kabar kehamilan seperti ini. Gak usah Bunyai. Saya bisa sendiri. Saya kesini sebentar lagi. Ucap Baby tersenyum kecil. Ia sehat kok. Hanya lemas dan capek saja. Normal kan? Kenyataan dia hamil. Masih di luar nalarnya. Seperti gak nyambung dan gak masuk akal aja. Dia masih kecil sudah hamil. Lagian tak ada perubahan aneh seperti ibu hamil lainnya. Jadi, gak mungkin, kan? Tapi Baby akan menurut. Ia akan membawa semua baju dan dompetnya sesuai dengan perintah Bunyai. Ia beberes di kamar dan memasukkan semuanya ke dalam tasnya. Keadaan asrama kali ini sedang sepi. Mungkin semuanya sedang nyuci atau ada kegiatan nonton bareng. Biasanya kalau habis ujian untuk refreshing mereka nonton bareng. Baby, aku gak nyangka kamu kayak gini. Ucap suara yang ia kenal dari belakang. Baby menoleh. Dijah. Hah? Kenapa Jah? Tanyanya masih tenang. Ia masih memasukkan semua bajunya ke dalam tas. Pikirannya Dijah lagi ngedrama. Ya biasalah. Dijah. Jadi selama ini, kamu sama Gus Hanan ada main. Kamu sengaja Beb. Ngerahasiain ini dari aku. Kamu tahu aku suka dia. Waktu ada Ning Melati aja aku sakitnya kayak gimana. Terus sekarang aku ditusuk dari belakang sama kamu Beb. Wah. Ini yang namanya pengkhianat. Ucapan Dijah itu membuat Baby kaget. Ada apa sih sama Dijah? Jah, aku sama Gus Hanan itu gak ada apa-apa. Aku itu. Baby merasliting tasnya, berniat mau jujur dan cerita mengenai ia dan Ustadz Hamad. Alah, gak usah bohong lagi. Jadi kamu ada bakat ngibul ya Beb? Dasar emang. Pengkhianat. Aku kecewa sama kamu. Teriak Dijah histeris dan penuh air mata. Tentu Baby mau menarik Dijah, karena temannya itu salah paham dan mau main kabur aja. Ia lepaskan tas yang ia bawa dan berlari menuju Dijah. Maksud hati mau menahan Dijah. Tapi dia lupa ada anak tangga di area kasur. Dan, ia jatuh keserimpet kakinya sendiri. Ia jatuh tubuh bagian depannya duluan. Perutnya yang terkena impak paling besar. Dan tentu saja, ia langsung pendarahan dan tak sadarkan diri. Dijah panik dan langsung berlari ke kantor Gus Hanan. Memberitahu semuanya dengan cepat dan menolong Baby.